Selamat siang, perkenalkan nama saya Marcella. Saya dari kelas B sore. Di sini saya akan bahas kesalahan berbahasa pada sintaksis dalam bidang frasa. Baiklah, kita masukkan materi. Latar belakang, sebuah kalimat hendaklah mendukung suatu gagasan atau ide. Susunan kalimat yang teratur menunjukkan cara berpikir teratur. Agar gagasan atau ide mudah dipahami pembaca, fungsi sintaksis yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan harus tampak jelas. Sintaksis adalah cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagian-bagiannya. Ilmu tata kalimat. Ramlan 1987 halaman 21 mendefinisikan sintaksis sebagai bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Berbeda dengan morfologi yang membicarakan seluk-beluk kata dan morfem. Kesalahan dalam tataran sintaksis. Yang pertama, kesalahan dalam bidang frasa. Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa sering dijumpai dalam bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Artinya, kesalahan berbahasa dalam bidang frasa ini sering terjadi dalam kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis. Nah, berikut ini akan diuraikan satu persatu kesalahan dalam tataran sintaksis bagian frasa. Yang A, adanya pengaruh bahasa daerah. Situasi kedewibahasaan yang ada di Indonesia menimbulkan pengaruh yang besar dalam pemakaian bahasa. Yang B, penggunaan proposisi yang tidak tepat. Sering dijumpai pemakaian proposisi tertentu dalam frasa preposisional tidak tepat. Hal ini biasanya terjadi pada frasa proposisional yang menyatakan waktu, tempat, dan tujuan. Selanjutnya, contoh pemakaian preposisi yang salah dalam kalimat-kalimat berikut. Bentuk tidak baku. Tolong ambilkan buku saya pada laci meja itu. Di hari bahagia ini, aku persembahkan sebuah lagu untukmu. Kata yang dicetak miring pada kedua kalimat di atas merupakan penggunaan preposisi yang tidak tepat. Nah, kata cetak yang dicetak miring itu pada kata pada dan di. Yaitu tolong ambilkan buku saya pada laci. Dan di hari bahagia ini akan kupersembahkan sebuah lagu untukmu. Terus bentuk bakunya, tolong ambilkan buku saya di laci meja itu. Pada hari bahagia ini aku persembahkan sebuah lagu untukmu. Susunan kalimat yang C, susunan kalimat tidak tepat. Salah satu akibat pengaruh bahasa asing adalah kesalahan dalam susunan kata. Contoh kata tidak bakunya, kamu sudah terima buku-buku itu. Bentuk bakunya, sudah kamu terima buku-buku itu. Kita lanjut. Yang bagian D, penggunaan bentuk resiprokal yang salah. Bentuk resiprokal adalah bentuk bahasa mengandung arti berbalasan. Contoh, bentuk tidak bakunya, sesama pengemudi dilarang saling mendahului. Bentuk bakunya, sesama pengemudi dilarang saling mendahului. Yang E, kalimat ambiguitas adalah kegandaan arti kalimat, sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami orang lain. Contoh, pintu gerbang istana yang sangat indah terbuat dari emas. Yang F, kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat, atau yang sering disebut orang itu kalimat buntung. Dalam bahasa tulis sehari-hari sering kita jumpai kalimat yang tidak bersubjek dan kalimat tidak berpredikat, alias atau yang biasa kita sebut dengan kalimat buntung. Contoh kalimatnya seperti ini. Lelaki itu menatapku aneh serta sulit dimengerti. Yang G, penjaman yang ganda. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kadang-kadang orang salah menggunakan bentuk jamak dalam bahasa Indonesia, sehingga terjadi bentuk yang rancu atau kacau. Contoh bentuk tidak bakunya, para dosen-dosen sedang mengikuti seminar di ruang auditorium.
Sedangkan bentuk bakunya, para dosen sedang mengikuti seminar di ruang auditorium atau dosen-dosen sedang mengikuti seminar di ruang auditorium. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.